Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat tentunya. Pemirsa, hari ini jumpa lagi bersama saya Uta Novadini, tentunya dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, hari ini kita bakal ngobrol bareng Gen Z nih, tapi tentunya yang penuh dengan manfaat dan juga menginspirasi kita pada pagi hari ini, tentunya dalam tema kita hari ini, yaitu Gen Z kok nggak punya karya, bersama dengan Bang Turiski Liantara. Beliau ini seorang content creator, dakwah, dan penulis. Halo Bang Tara. Halo Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Apakah bersemangat pagi ini? Alhamdulillah selalu semangat. Selalu semangat dan memang harus selalu semangat ya. Betul banget. Nah, kita mau bahas mengenai seputaran Gen Z hari ini. Terus sebelum bahas tentang itu, tapi pengen tahu dulu asalnya abang dari mana? Memang dari Bengkulu kah? Atau dari daerah lain kah? Atau blasteran kah? Mungkin saya buka dengan salam aja Mbak ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita senantiasa selalu Allah ridhoi kita dalam kebaikan, maka kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dan selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Mohon maaf, kita dengan Mbak siapa Mbak? Dengan Mbak Tari. Oke, Mbak Tari. Saya Tara, Mbak Tari. Match ya? Ya, kayaknya emang itulah cara Allah mempertemukan Pak ya, untuk pertemukan kita untuk bersilaturahim. Jadi tadi mungkin ditanyakan asal usul, mungkin teman-teman sudah tahu nama saya pribadi, ya mungkin bagi yang follower saya ataupun teman-teman yang ngikutin Instagram, TikTok, bahkan YouTube saya mungkin sudah sedikit tahu ya Mbak ya tentang diri saya. Saya Turiski Liantara, ya asli putra Bengkulu, tepatnya di Bengkulu Utara di Desa Batiknau. Saya lahir di Desa Batiknau, asli orang Bengkulu Utara, dari suku Rejang Mbak. Suku Rejang ini. Baiklah, ini artinya putra asli Bengkulu dan punya karya seperti yang sudah kita lihat di depan ini. Tapi sebelum kita lihat satu-satu, kita tanyain satu-satu tentang bukunya. Pengen tahu dulu, kenapa sih tertarik dengan menulis? Karya pertama sebenarnya dari abang adalah berupa tulisan atau video? Dulu di awalnya itu saya awalnya ngonten. Kalau dulu awalnya saya tuh ngonten tuh baca Quran aja Mbak. Gitu. Di mana tuh di-upload ya? Di-upload di Instagram waktu itu. Karena apa ya, kita lihat viewersnya itu kurang ataupun peminatnya itu ya ada tapi nggak terlalu banyak. Saya lihat perkembangan karena waktu itu zaman Covid Mbak. Saya mulai itu tahun 2020, itu zaman Covid banget. Saya bertemu dengan salah satu konten kreator dakwah juga. Beliau seorang selebgram juga, Kak Jepri namanya. Beliau itu teman saya dulu waktu di MAN. Saya dulu kan di pondok Mbak nih ya. Saya di pondok dan Kak Jepri di MAN, kalau nggak salah MAN 1 Kepahyang. Nah, jadi waktu itu kami bertemu, tapi karena beliau mondok di Jawa sehingga silaturahim itu mungkin tidak lagi terjalin, komunikasi sudah mulai tidak. Akhirnya baru ketemu lagi ketika melihat beliau udah mulai ngonten. Awalnya saya lihat, oh keren juga ya orang ngonten gitu kan. Kok buat video-video padahal cuma potongan-potongan kalimat quotes gitu kan. Kata-kata kalam-kalam ulama, kalam-kalam hikmah gitu kan. Begitupun juga dengan sepenggalan ayat ataupun hadis dari baginda Rasulullah SAW. Tapi saya lihat itu karena saya tertarik, saya hubungi kembali kan, dan beliau kebetulan waktu itu lagi mau pulang ke Bengkulu gitu. Jadi meet dengan beliau, silaturahim dengan beliau. Mungkin karena udah lama kan, tadi kan silaturahim agak ini kan renggang gitu kan. Tapi bukan kayak kalimah anak-anak sekarang Mbak ya. Agar silaturahim tidak terputus. Pinjam dulu bukan ya teman-teman ya. Tapi silaturahim itu sehingga saya tuh bisa melihat langsung karena beliau langsung buat konten depan saya. Oh ternyata kayak gini orang buat konten. Waktu itu beliau followersnya udah mulai meningkat, udah puluhan, belasan kalau nggak salah, belasan ribu waktu itu. Nah, sampai sekarang sampai 92.000 kalau nggak salah sekarang. Tapi beliau TikToksnya itu banyak, termasuk ini di TikTok dia 1,2 juta followers. Jadi saya banyak termotivasi dari beliau untuk ngonten. Saya mulai juga kan, saya tanya gimana Kak tipsnya untuk ngonten gitu kan. Saya ini orangnya kepoan Mbak. Kepoan pengen tahu tentang hal baru gitu kan. Kita kayak tertantang gitu kan. Kok bisa? Waktu itu handphone kita ya masih ala kadarnya kan. Sebelum ada sekarang boba 3 dan sebagainya gitu kan. Tapi
di balik itu semua mengajarkan kepada saya begitu pentingnya kita untuk belajar lebih gitu kan. Karena orang yang hebat itu bukan dia yang senantiasa merasa diri dia nggak mampu, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang pernah mencoba walaupun gagal. Itu dia, Gitu ya. karena di sana lah dapat pelajarannya. Betul gitu. Jadi jangan kita lihat orang kok berhasil terus karena kita nggak tahu prosesnya. Prosesnya kayak gimana? Begitupun Berapa kali gagalnya, iya, berapa kali betul. jatuhnya ya. Begitupun Kak Jepri, saya nggak pernah tahu kan gagal beliau bagaimana. Lihat beliau nulis juga kebetulan kan. Habis itu beliau ngonten. Mulai saya termotivasi gitu kan, banyak nanya dan sebagainya. Kita mulai konten-konten. Begitupun dengan nulis Mbak. Melihat dari beliau motivasi juga tentang menulis dan sebagainya. Kadang-kadang kita itu butuh bercerita dengan orang yang paham. Iya. Ya, dengan orang yang ngerti tentang hal itu. Kadang-kadang kita nih, teman-teman, sering banget merasa gengsian gitu kan, nggak mau nanya gitu kan. Padahal kita tahu dan kita mungkin dekat dengan orang tersebut. Kita nih kadang-kadang Mbak, kalau semakin dekat dengan orang tuh malah semakin Canggung gitu. canggung gitu kan. Saya kayak ada jarak pemisahnya gitu ya. banget. Nah, makanya saya dengan beliau saya berusaha untuk menghilangkan rasa gengsi saya, merendahkan diri saya untuk menuntut ilmu. Kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kan mengatakan kan, barangkali seorang anak kecil itu bisa memberikan aku pembelajaran walaupun satu ayat sekalipun, aku anggap dia sebagai guru. Maka saya kayak dapat trigger baru, kayak oh ternyata kita itu dari hal terkecil sedikit pun harus bertanya dengan orang kan. Akhirnya beliau ngasih tahu bagaimana tips dan sebagainya. Akhirnya saya mulai ngonten Mbak. Itu di tahun 2020 dan di tahun 2000 ya tahun 2021 baru saya nulis. Oke, berarti di tahun 2020 itu waktu Covid ya baru mulai ngonten. Betul banget, karena waktu itu mungkin seluruh manusia Mbak ya, bukan cuma masyarakat benar. Bengkulu ya, mungkin seluruh manusia di muka bumi Allah ini itu fokusnya ke gadget. Iya Nah, benar. gadget. Karena apalagi nih kegiatan yang betul. selain dengan gadget gitu kan waktu itu, tapi tetap dengan kegiatan yang positif. Betul. Dan abang dulu juga waktu awal-awal tahun 2020 itu kontennya adalah mengaji. Awalnya ngaji, habis itu baru konten dakwah. Oh, konten dakwah. Masih ingat gak tuh apa yang pertama kali? Pertama kali kalau yang tilawah itu saya bertiga dengan teman saya pas Oh, oke. kuliah dulu. Itu konten pertama. Habis itu oh ya konten kalimah yang saya masih ingat itu konten pertama. Mungkin teman-teman kalau mau scrolling itu bisa lihat di konten terbawah saya tentang ini apa ya, motivasi. Konten dakwah itu kalimah man yazra yahsud. Barang siapa yang menanam, dia akan menuai, dia akan mendapatkan, dia akan memetik. Kebaikan sebesar biji jarah pun itu ya. Ya, apa yang kita tanam itu itulah yang akan Kita kita tuai gitu kan. Itu kalimah yang saya masih itu ingat. yang highlightnya. Highlightnya. Highlightnya itu waktu itu. Nah, ini kan untuk menjadi content creator, apalagi dengan berdakwah, artinya tanggung jawabnya juga besar nih. Besar banget. Salah-salah sedikit aja biasanya netizen tuh langsung tuh. Iya, blunder sedikit langsung. Langsung kan. Nah, jadi ini perlu kehati-hatian. Belum lagi sebelumnya kan nggak jadi content creator nih. Kan yang pertama untuk menjadi content creator yang harus punya itu adalah kepercayaan diri. Percaya diri. Di Gen Z nih, kepercayaan diri itu juga jadi apa ya, hal yang menarik untuk dibahas nih. Nah, kalau abang sendiri waktu itu untuk menumbuhkan kepercayaan dirinya agar yakin nih 100% untuk oke, saya mau ngonten, itu gimana waktu itu caranya? Simple aja Mbak sebenarnya. Kita itu sebagai anak muda, mungkin kita agak sebaya Mbak ya umurnya, mungkin karena kita Gen Z juga. Iya, benar. Apa ya? Kadang-kadang kita tuh nggak mau mulai aja. Niat sudah mantap tapi nggak mau tergerak untuk melaksanakan gitu kan. Terlalu banyak mikir juga. Terlalu banyak mikirnya itu yang nggak penting gitu. Misalnya Overthinking duluan sebelum melakukan gitu kan. nanti aku diserang gimana Iya, nih kalau gitu sebagainya. kan. Ya gitu aja, atau aku nih belum baik loh, aku nggak oke. pantas ngomong gitu. Kalau kita tunggu baik dulu, kita nggak bakal ngomong speak up apapun. Yes. Kita nggak akan jadi orang yang bisa keluar dari zona nyaman, nggak akan bisa. Gitu. Jadi kita lihat orang-orang hebat tuh Mbak, kita lihat orang-orang hebat tuh pasti dia itu berani untuk memulai hal baru dan keluar dari zona nyaman. Dan akhirnya itu abang berani untuk berani untuk memulai. Yang emang background saya itu pondok pesantren Mbak sebenarnya. Jadi sebenarnya agak linear. Tapi kan beda loh, kayak ngomong nih secara langsung tatap muka dengan konten. Misalnya anggaplah jamaahnya 50 orang di dalam ruangan ini. Tapi ketika konten itu bisa sampai 9.000, bisa sampai berkali-kali lipat dan bisa dilihat ulang gitu loh. Itu kan pasti kayak ada gimana nih gitu ya. Yang pastinya Mbak, apapun yang kita lakukan akan dihisap oleh Allah. Nah, itu dia.
itu pertanggungjawaban itu tadi Betul ya Bang ya. Nah kalau berarti sebelum buat konten memang sering berdakwah. Ya, saya sudah mulai ngisi juga waktu itu. Malah semakin saya ngonten semakin undangan ada datang. Berarti kan benar-benar jalan ini Allah ridhoi kan, Mbak. Karena saya niatkan itu dari awal, kalaupun ini jalan ini nggak baik, ya Allah, tolong hentikan dengan cara terbaikmu. Alhamdulillah diperlancar. Ya, alhamdulillah diperlancar. Waktu itu pertama kali saya ngisi itu langsung universitas di Lambung Mangkurat, Kalimantan Selatan ya kalau nggak salah ya, lupa saya. Baik Abang, nanti kita lanjutin tentang itu ya Oke, di segmen sip. berikutnya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.